Selama ini kita sering dengar istilah orang kaya baru. Tapi belakangan muncul juga fenomena baru, orang miskin baru. Mereka bukan terlahir miskin, tapi jatuh miskin karena salah langkah finansial. Ada yang gajinya puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi tetap nggak punya tabungan. Ada juga yang tadinya punya aset besar, habis dalam sekejap gara-gara salah investasi. Fenomena ini nyata dan makin banyak terjadi di era sekarang. Masalahnya bukan sekedar penghasilan kecil, tapi gaya hidup yang nggak terkendali, kebiasaan tanpa surplus, dan mental pengen instan. Akhirnya begitu ada guncangan kecil aja, misalnya sakit, krisis, atau investasi gagal, semua langsung ambruk. Pertanyaannya, kenapa orang dengan gaji besar sekalipun bisa jatuh jadi orang miskin baru? Apa yang salah dengan cara mereka mengelola uang? Di video ini kita bakal bahas level demi level, mulai dari gaji pas-pasan sampai miliaran, dan kenapa semuanya tetap bisa jatuh kalau salah langkah. Kalau dulu orang sering bangga disebut orang kaya baru atau OKB. Sekarang muncul fenomena sebaliknya, orang miskin baru atau OMB. Mereka bukan miskin sejak lahir, tapi jatuh miskin karena salah kelola uang. Miskin baru bisa muncul di berbagai level penghasilan. Ada yang gajinya cuma pas UMR, ada yang puluhan juta, bahkan ada yang miliaran. Bedanya makin tinggi level gaji, makin besar juga taruhannya. Sekalinya salah langkah, kejatuhannya bisa jauh lebih parah. Contoh paling sering, orang dengan gaji besar merasa aman lalu ambil cicilan mobil mewah, rumah terlalu besar, atau investasi ngawur tanpa paham risikonya. Mungkin awalnya kelihatan keren, tapi ketika ada masalah, misalnya bisnis turun, sakit, atau krisis, baru sadar kalau tabungannya tipis, cash flow-nya berantakan, dan akhirnya jatuh miskin. Jadi fenomena miskin baru ini bukan sekedar soal kecilnya penghasilan, tapi lebih ke pola pikir dan kebiasaan finansial yang salah. Dan sayangnya, siapapun bisa terjebak kalau nggak hati-hati. Fenomena miskin baru ini paling gampang terlihat di level pertama, orang dengan gaji pas-pasan sekitar UMR sampai 7 jutaan. Masalah utamanya sederhana, tapi dampaknya besar, yaitu nggak punya kebiasaan nyisihin uang. Bayangin gaji 5 juta, begitu cair langsung habis buat bayar kos makan, transportasi, cicilan motor, sampai jajan yang gede banget. Hasil akhirnya nol tabungan, nol investasi. Bulan depan hal tersebut diulang lagi dari nol. Yang bikin berbahaya bukan sekedar kecilnya gaji, tapi habit hidup tanpa surplus. Nggak ada sisa setelah kebutuhan pokok. Dan kalau surplus aja nggak ada, otomatis nggak ada bahan bakar buat naik kelas finansial. Pola yang sering terjadi adalah gajian, lalu bayar tagihan, lalu sisanya habis buat healing. Nggak ada yang salah dengan healing, tapi kalau setiap bulan begitu, kapan bisa punya cadangan? Apalagi kalau tiba-tiba ada musibah, sakit, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kondisi keuangan bisa langsung tumbang. Dari sini jelas orang dengan gaji pas-pasan bukan otomatis miskin. Tapi kalau habitnya salah, mereka rawan banget jadi miskin baru atau jadi orang miskin yang baru. Nah, kalau tadi masalahnya ada di gaji pas-pasan, beda cerita dengan mereka yang sudah naik ke gaji puluhan juta. Di level ini, kebutuhan dasar biasanya sudah aman. Tapi jebakan barunya muncul, yaitu prestige lifestyle alias gaya hidup gengsi. Contohnya, baru gajian 30 juta langsung cicil mobil branded, upgrade gadget tiap tahun, liburan mewah, atau mulai koleksi jam tangan mahal. Sekilas kelihatan sukses, tapi tanpa sadar, cash flow-nya jadi ketat. Gaji besar habis untuk jaga penampilan, bukan untuk nambah aset. Banyak orang di level ini merasa aman karena penghasilannya jauh di atas rata-rata. Padahal kalau semua uang dipakai buat gaya hidup, posisi mereka sama aja dengan level sebelumnya. Kerja keras tiap bulan tapi selalu mulai dari nol. Bedanya cuma cicilannya lebih besar dan risiko jatuhnya lebih sakit. Jadi meskipun gaji sudah puluhan juta, kalau mindsetnya masih soal gengsi, hasil akhirnya tetap sama. Rawan jadi orang miskin baru kapanpun ada guncangan. Kemudian jebakan lain yang gak kalah berbahaya adalah investasi. Banyak orang merasa sudah pintar karena masuk dunia saham atau kripto, padahal langkahnya salah. All in di satu instrumen. All in artinya semua uang dimasukin ke satu tempat tanpa cadangan. Kalau untung memang hasilnya besar, tapi kalau rugi langsung habis tidak bersisa.
Kesalahan ini yang sering bikin orang dengan gaji besar atau bahkan aset miliaran jatuh jadi miskin baru dalam waktu singkat. Sebenarnya cara yang lebih sehat adalah diversifikasi, yaitu nyebar uang ke beberapa tempat. Jadi kalau satu rugi, yang lain masih bisa nutup. Prinsipnya sederhana, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang yang sama. All in cuma masuk akal buat dua tipe orang, yang super kaya karena mereka punya cadangan besar, atau yang super miskin karena nothing tulus, udah nggak ada yang bisa hilang. Tapi buat kebanyakan orang, strategi ini sama aja kayak judi. Jadi kalau mau investasi, jangan buru-buru cari jalan cepat. Karena salah langkah sedikit aja, kamu bisa langsung masuk daftar orang miskin baru. Kalau tadi jebakannya ada di gaya hidup dan salah investasi, lain lagi ceritanya dengan orang yang sudah masuk level gaji ratusan juta. Di titik ini, biaya sehari-hari biasanya nggak lagi jadi masalah. Makan enak, punya rumah, mobil, semua relatif sudah aman. Tapi justru karena merasa aman, banyak yang jadi lebih agresif dalam investasi. Mereka mulai taruh uang besar di bisnis berisiko tinggi, di proyek yang spekulatif, atau di instrumen yang mereka sendiri belum paham betul. Hasilnya nggak sedikit yang keuntungannya malah tipis atau bahkan rugi besar. Bahaya lain di level ini adalah lupa menjaga likuiditas. Uang tunai cadangan yang siap dipakai kapan aja. Akhirnya semua aset ditaruh di investasi jangka panjang. Tapi begitu ada kebutuhan mendesak, mereka bakalan bingung untuk cari dana cepat. Jadi meskipun gaji ratusan juta terdengar aman, faktanya tetap rawan menjadi orang miskin baru kalau manajemen investasinya ngawur banget. Ingat, semakin besar penghasilanmu, semakin besar juga risikonya kalau kamu salah langkah. Sekarang bayangin orang yang udah ada di level penghasilan miliaran per bulan. Dari luar kelihatannya mustahil banget untuk jatuh miskin. Tapi kenyataannya banyak juga yang masuk kategori miskin baru di level ini. Kenapa bisa begitu? Karena dengan uang besar, mereka juga main di level risiko yang jauh lebih tinggi. Satu keputusan investasi yang salah bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar dalam sekejap. Masalah lain yang sering disepelekan adalah biaya kesehatan jangka panjang. Banyak orang kaya merasa semuanya bisa dihandle karena uangnya banyak. Tapi kalau sakit berat bertahun-tahun tanpa proteksi yang jelas, aset pun bisa habis perlahan. Intinya makin tinggi level penghasilan, makin besar juga taruhannya. Kalau di level gaji pas-pasan orang jatuh karena nggak ada tabungan, di level miliaran orang bisa jatuh karena salah kelola investasi dan meremehkan resiko. Dan yang bikin miris, kejatuhannya bisa lebih dramatis karena nilainya bukan jutaan, tapi miliaran. Dari semua level tadi, ada satu benang merah yang kelihatan jelas. Orang yang jatuh jadi orang miskin baru bukan karena kurang pintar, tapi karena salah mindset. Banyak yang tergoda mental instan, maunya modal kecil langsung jadi besar. Istilahnya kayak cacing-cacing naga-naga. Pengen lompat dari nol langsung jadi naga tanpa mau jadi ular dulu. Padahal kunci sebenarnya ada di habit kecil yang konsisten. Bukan di jackpot yang sekali langsung gede, melainkan surplus yang tetap terjaga setiap bulan. Misalnya, rajin nyisihin 10% gaji meskipun gajinya kecil. Disiplin nyatat pengeluaran, atau belajar investasi sedikit demi sedikit. Kebiasaan sederhana ini jauh lebih kuat daripada sekali coba peruntungan besar yang akhirnya malah rugi. Jadi, kalau mau aman dari jebakan miskin baru, jangan fokus ke cara cepat. Fokuslah ke habit yang bikin fondasi finansialmu jadi kuat. Karena rezeki besar akan lebih mudah datang kalau kamu sudah terbiasa mengelola rezeki-rezeki yang kecil dengan benar. Nah, yang terakhir nih, soal mindset game changer. Dari sini jelas, naik level finansial itu bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa kuat fondasimu. Banyak orang jatuh jadi miskin baru karena terlalu buru-buru ambil risiko yang besar padahal fondasinya masih rapuh. Pola yang lebih sehat adalah bertahap, dari cacing yang cuma bisa bertahan hidup, kemudian naik jadi ular dulu, punya tabungan, dana darurat, dan sedikit aset produktif. Baru setelah itu pelan-pelan masuk ke level naga, berani ambil risiko yang besar karena pondasi sudah mulai kokoh. Kalau lompat langsung tanpa proses, hasilnya biasanya sama, balik lagi ke titik nol. Makanya mindset ini bisa jadi pembeda antara mereka yang berhasil naik kelas dan mereka yang terjebak jadi orang miskin baru. Jadi kalau kamu pengen jadi game changer dalam hidupmu sendiri, jangan buru-buru cari jalan pintas. Fokuslah membangun fondasi, biasakan surplus, konsisten,
Lalu baru main di level risiko yang lebih besar. Karena dengan cara itu kamu bukan cuma naik sebentar, tapi bisa bertahan jauh lebih lama atau bahkan selama-lamanya. Jadi miskin baru itu bukan soal kecil atau besarnya gaji, tapi soal bagaimana kita mengelola uang dari level UMR sampai miliaran, semuanya bisa jatuh kalau salah langkah. Kadang karena gaya hidup, kadang karena investasi ngawur, kadang karena mental instan yang pengen cepat kaya. Kabar baiknya, semua itu bisa dihindari kalau kamu punya pondasi yang benar, kelola cash flow dengan rapih, dan jangan buru-buru ambil resiko yang besar sebelum kamu siap. Kekayaan itu maraton, bukan sprint. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan lama. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam tentang bagaimana cara menghindari jebakan miskin baru. Dan berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap sepele. Sampai jumpa di video sang perintis yang berikutnya.